wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadang Suhada MSI, dosen tetap Prodi PGSD Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Konsentrasi saya adalah mengajar pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot sebanyak 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pengajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum yang merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah mencapai kompetensi penguasaan substansi mata kuliah yang meliputi pertama, memahami pengantar pendidikan kewarganegaraan, kedua, memahami identitas nasional, ketiga, memahami integritas nasional, keempat, memahami konstitusi di Indonesia, kelima, memahami hak dan kewajiban warga negara, keenam, memahami demokrasi, ketujuh, memahami penegakan hukum, dan kedelapan, menjelaskan wawasan Nusantara, dan terakhir yaitu memahami ketahanan nasional. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan teknik DIA. Pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini memenuhi komponen DIA, yaitu yang pertama delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua interaktif, dan yang ketiga adalah assessment. Teknik pertama yaitu delivery. Dalam hal ini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan ini kepada mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver kepada mahasiswa, tentu saja saya membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi PGSD. Dari capaian lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran dan kemudian diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana dengan metode ceramah materi bisa disampaikan dengan mudah dan praktis, serta dosen dapat menyampaikan mata kuliah dengan lebih luas. Selain itu, metode yang digunakan yaitu pembahasan studi kasus, serta menggunakan metode problem solving atau metode pemecahan masalah, di mana pada metode problem solving ini merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa. Tujuan metode ini adalah untuk merangsang mahasiswa untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Teknik yang kedua yaitu interaktif. Dalam perkuliahan saya ada beberapa teknik komunikasi yang saya gunakan, yaitu dengan pendekatan student centered learning, di mana pembelajaran ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta kreatif dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, membaca buku-buku teks, membaca digital books, atau mencari bahan dari sumber-sumber online, termasuk mendiskusikan informasi yang diperoleh. Proses perkuliahan dilakukan secara luring, yaitu sebanyak 14 kali pertemuan. Untuk STS teori metode SQL yang saya gunakan adalah yang pertama diskusi pleno,
yang dilaksanakan sesuai dengan materi yang disampaikan berdasarkan jadwal yang sudah disepakati, di mana dipimpin oleh moderator. Dalam satu kelompok akan diminta untuk menganalisa sebuah kasus yang berkaitan dengan permasalahan kewarganegaraan. Dari kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari kasus yang sudah dikaji. Pendapat anggota kelompok dilakukan pada hari pleno dengan melakukan looting di depan moderator. Untuk kelompok kecil, di sini saya meminta mahasiswa untuk mengkaji kasus kewarganegaraan di Indonesia. Setelah itu, dari kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas, di mana nanti dari anggota juga akan mendiskusikan kasus tersebut. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengkaji masalah-masalah yang terjadi terkait kewarganegaraan di Indonesia, serta mahasiswa mampu berpikir kreatif, berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Untuk diskusi tutorial saya buat dengan 3 skenario. Untuk masing-masing skenario dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, metode ini menggunakan 7 langkah, di mana langkah 1 sampai dengan langkah kelima dilakukan pada diskusi kelompok sesi pertama. Langkah ke-6 secara mandiri, sedangkan langkah ke-7 dilakukan dalam diskusi kelompok sesi kedua atau berikutnya. Di mana tujuan dari metode tutorial ini adalah mahasiswa dapat memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual, sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani atau diatasi secara spesifik pula. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Untuk teknik ketiga yaitu asesmen. Dalam hal ini bagaimana saya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan komponen-komponen yang sudah saya sepakati dengan mahasiswa pada awal pertemuan atau pada sesi penjelasan RPS. Di sini sistem penilaian saya menggunakan 5 poin. Yang pertama, seminar atau keaktifan 20%, hasil proyek 20%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 25%. Berikutnya saya akan memberikan gambaran cuplikan bagaimana saya melakukan proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua nih? Sudah. Luar biasa, sarapan biar fisiknya kuat, semangat kuliahnya, ya enggak? Ya. Antum gak lemes seperti bapak, pagi-pagi sudah sarapan nasi kuning sama telur dadar plus susu coklat segelas biar kuat. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita sebagai orang yang beriman kita dahului dulu dengan membaca doa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kita kali ini adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan tema pada pertemuan kali ini adalah tentang demokrasi, ya, melanjutkan tema pertemuan sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini termasuk negara yang besar, negara yang menggunakan konsep demokrasi, penduduknya lebih dari 240 juta jiwa. Jadi negara-negara besar yang menggunakan demokrasi, sistem demokrasi diantaranya adalah India, negara yang penduduknya hampir 1 miliar. Kemudian Amerika Serikat 450 juta, dan ketiga Indonesia 240 juta penduduk. Ada negara yang paling besar penduduknya, Cina, tapi dia menggunakan sistem komunisme, sehingga partainya hanya partai satu, yaitu partai komunis saja di Cina, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua yang sudah hadir di ruangan kuliah ini untuk menuntut ilmu. Untuk pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Siapa?
Masalah ulama, tapi tidak memberi surat izin ya. Bapak ingatkan kalau tidak hadir di perkuliahan, ya harus memberitahu secara formal. Apa sakit, apa ada kegiatan yang tidak memungkinkan untuk hadir di kuliah, tetapi harus dengan surat izin yang tertulis, sehingga saya sebagai dosen bisa membaca alasan ketidakhadirannya. Ya, baik, kita masuki saja ini untuk materi kita tentang demokrasi. Sebelumnya saya akan paparkan capaian pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan untuk tema demokrasi. Yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep demokrasi. Di konsep demokrasi harus dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, memahami ciri-ciri demokrasi serta memahami unsur pendukung demokrasi. Selanjutnya, memahami dinamika demokrasi di Indonesia dan memahami problematika demokrasi di Indonesia. Serta diharapkan mahasiswa memahami tentang partai politik, pemilu, dan juga memahami pendidikan demokrasi. Jadi diharapkan dalam pertemuan materi demokrasi ini, mahasiswa bisa memahami tentang hal-hal yang tadi Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah konsep demokrasi. Konsep demokrasi ini sebenarnya sudah kalian pelajari sejak SMA, SMP, bahkan SD itu sudah mengenal tentang konsep demokrasi secara umum. Yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ini ada kosakata yang pertama ini untuk memberi hak kebebasan kepada warga negara. Jadi seluruh warga negara Indonesia ini adalah diberi kesempatan hak yang sama, hak memilih, hak dipilih. Rakyat biasa bisa menjadi anggota DPR RI, rakyat dari kalangan manapun bisa menjadi presiden Republik Indonesia dengan syarat dan ketentuan usia, kemudian kemampuan secara fisik dan yang lain sebagainya, dan yang tidak kalah penting adalah keterpilihan yang bersangkutan. Berbeda dengan sistem kerajaan yang sistemnya turun-temurun. Kalau sistem demokrasi, satu orang juga satu suara. Apakah dia seorang insinyur, apakah dia pedagang sayur, ketika memberikan hak pilih, dia hanya menggunakan satu suara, sehingga ini memberikan kesamaan, baik hak untuk memilih maupun dipilih. Ya. Kemudian juga di sini ada ini pengambilan keputusan di pemerintahan, sehingga rakyat juga mempunyai keterwakilan. Kita ketahui bersama bahwa dalam sistem demokrasi juga ada sistem keterwakilan, yaitu kalau di pusat namanya DPR RI, kemudian di provinsi DPRD tingkat provinsi, di kota namanya DPRD kota, atau kabupaten itu DPRD kabupaten, sehingga rakyat sama meskipun melalui perwakilan-perwakilan. Ya, kita termasuk harus bangga, Indonesia ini termasuk negara yang besar yang menggunakan sistem demokrasi. Kita sudah merdeka sejak 1945 sampai sekarang, juga sudah melaksanakan beberapa kali pelaksanaan pemilu, atau juga disebut dengan istilah pesta demokrasi. Kenapa disebut pesta? Karena rakyat ini diberi kesempatan hak untuk menggunakan hak pilih, sehingga justru ketika pemilu itu ya rakyat harus merasa senang karena merasa suaranya itu diwakilkan. Karena siapapun yang menang, seperti calon presiden suaranya imbang, hanya beda satu suara saja se-Indonesia, maka yang beda satu suara yang lebih unggul ini yang berhak untuk menjadi presiden. Sehingga satu suara saja ini adalah sangat berarti dalam sistem demokrasi. Kemudian Bapak juga jelaskan beberapa ciri-ciri demokrasi. Yang pertama itu adalah memiliki perwakilan rakyat. Tadi sudah sedikit Bapak gambarkan, di Indonesia juga kan ada lembaga legislatif atau juga perwakilan rakyat. Kalau di pusat namanya DPR RI, ya kan dari provinsi DPR dan provinsi, kemudian kabupaten atau kota media. Ini perwakilan anggota DPR RI atau DPRD ini selalu dipilih
selama 5 tahun sekali, sehingga masa jabatannya hanya 5 tahun selesai. Kalau ingin menjabat lagi, ya harus mencalonkan diri lagi dan harus terpilih kembali. Sehingga setiap periode ini terkadang ada pergantian anggota perwakilan rakyat DPR RI ataupun DPRD daerah sesuai dengan mereka terpilih apa tidak. Itu namanya memiliki perwakilan rakyat. Ya. Di Indonesia DPR RI sekarang 640 anggota DPR RI yang dipilih melalui partai-partai politik. Kita ketahui bersama partai politik di Indonesia banyak ya. Di antaranya partai politik yang di Indonesia itu apa saja? PDI Perjuangan, terus Partai Kebangkitan Bangsa, ada juga Gerindra, Partai Amanat Nasional dan partai-partai yang lainnya. Namun di Indonesia juga partai ini ada yang keterwakilannya ada di DPR RI, ada juga yang tidak mendapat anggota DPR RI, tidak ada yang terpilih karena tidak memenuhi ambang batas. Seperti sekarang pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 enggak ada wakil di DPR. Perindo tidak ada. Kemudian juga Partai Umat tidak ada. Karena tidak ada keterwakilan di sana, itu tidak memenuhi ambang batas. Nah, pemilu 2024 yang paling banyak wakilnya itu adalah dari Partai PDI Perjuangan, kemudian Golkar, disusul oleh Gerindra, disusul oleh PKB dan partai-partai lain. Ada 8 partai yang ada wakilnya sekarang di DPR RI untuk periode 2024 sampai periode 2029. Yang itu pertama adalah memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi ini bukan untuk kepentingan golongan, aspirasi sekelompok kecil, tapi adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam berbagai pihak, dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan harus juga memperhatikan aspirasi secara umum masyarakat atau warga negara Indonesia. Kesehatan, pendidikan sekarang kita bersyukur ya ada bantuan operasional sekolah atau BOS sehingga semua warga negara Indonesia sekarang bisa menikmati pendidikan minimal 9 tahun dan sebagian 12 tahun. Jadi paling tidak warga negara ini ya tamat SMA atau SMK. Bahkan sekarang juga program pemerintah itu kan ada beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi mahasiswa S1, S2, S3. Bahkan bisa juga sampai S3 ke luar negeri. Barangkali kalian sudah jadi sarjana kemudian ingin melanjutkan pendidikan S2-nya ke luar negeri, pemerintah kita menyediakan. Ini dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga yaitu menerapkan ciri konstitusional. Jadi negara kita juga harus berdasarkan konstitusi. Berdasarkan konstitusi yang ada, mulai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan aturan-aturan yang lainnya. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita selalu ada aturan atau payung hukumnya. Keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Indonesia ini setiap 5 tahun selalu menyelenggarakan pemilihan umum untuk Presiden Republik Indonesia, DPR RI, kemudian juga DPR provinsi dan kabupaten. Plus juga untuk eksekutifnya, pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, itu periodenya adalah 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun itu akan ada pemilihan umum untuk menentukan calon wakil rakyat dan juga calon pemimpin. Calon wakil rakyat itu untuk dipilih menjadi anggota DPR. Kalau calon eksekutif itu mulai dipilih dari presiden, kemudian gubernur, bupati, sampai atau kepala desa. Ini kan eksekutif dipilih oleh rakyat. Sehingga rakyat mempunyai hak untuk menentukan pemimpin yang terbaik yang sesuai hati nurani masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat sistem partai. Tadi sudah sedikit digambarkan bahwa Indonesia juga termasuk negara yang multi partai, yang banyak sekali partainya. Mulai yang terbesar pemilihnya, pemilu 2024 yaitu PDI Perjuangan, sampai beberapa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI karena belum mencapai ambang batas untuk bisa
mendapatkan kursi DPR. Selanjutnya ini unsur pendukung demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Sebelum Bapak lanjutkan sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Baik. Selanjutnya ini unsur pendukung demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Nah ini kita negara hukum. Semua warga negara sama di mata hukum. Kalau orang salah, orang kecil, orang besar, kalau dia melanggar hukum, dia harus dihukum. Ini namanya negara hukum, sama. Semua warga negara di mata hukum. Seorang tukang becak, kalau dia melanggar hukum, memukul istrinya sampai terluka, ya dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Seorang gubernur sama memukul kepala istrinya sampai terluka, dia termasuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia juga diproses sesuai hukum yang ada. Sehingga semua warga negara ini di mata hukum kedudukannya sama, tidak ada orang yang kebal hukum, semuanya sama. Dan ini yang terakhir adalah pendidikan demokrasi. Kalian ini termasuk yang terpelajar juga harus bisa menjadi agen of change masyarakat, perubahan. Jadi ajak berikan gambaran bahwa sebagai warga negara itu juga harus melek politik, gunakan hak politiknya, kemudian gunakan hak politik secara bijaksana dan nasional, tidak terbawa-bawa isu yang tidak benar, apalagi sekarang dengan sistem online, internet itu ya sangat mudah sekali media sosial yang bisa mempengaruhi kalau ada berita-berita tidak benar. Kita sudah diulangi, salah satunya adalah banyak membaca sehingga bisa membedakan kalau ada informasi yang tidak sesuai. Jadi unsur pendukungnya adalah negara hukum, artinya dalam kehidupan berbangsa dan negara ini diatur oleh aturan yang ada, oleh hukum yang ada di Indonesia. Ya, termasuk undang-undang di Indonesia ini banyak sekali. Kalau undang-undang dasar 1945 satu, tapi kalau undang-undang banyak. Ada undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang pendidikan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang agraria dan yang lain. Belum lagi ada Kepres, ada Impres, instruksi presiden, ada Permen, keputusan menteri, ada Perda provinsi, Perda kabupaten, kemudian ada peraturan gubernur dan yang lain. Ini dalam rangka untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras. Namun apabila aturan hukum ini tadi ditanyakan itu tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita lakukan? Ada yang barangkali bisa memberi jawaban atau pendapat? Memang terkadang penerapan hukum di negara kita ini sebagian itu masih belum sesuai harapan. Aturannya bagus, tapi penerapannya yang mungkin masih harus diperbaiki lagi. Dari segala komponen, termasuk para penegak hukum, tentu berharap lebih mempunyai integritas lagi sehingga hukum ini benar-benar diterapkan secara adil bagi masyarakat. Bagi yang kecil, yang besar, masyarakat biasa sampai pejabat diharapkan semuanya memperoleh keadilan hukum yang sama. Ya, apakah partai politik sudah bisa memberikan fungsi sebagai partai politik, termasuk pendidikan partai politik sebagai sarana untuk aspirasi? Kalau secara teori ya memang seperti itu, tapi harapan keadaan belum semuanya. Sebab keadaan partai politik juga hanya dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya. Jadi tujuan partai politik itu salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang benar, pemilu yang jujur, kemudian juga menggunakan hak pilihnya dan yang lain. Tetapi di lapangan terkadang ini juga masih jauh dari harapan. Tidak sedikit juga ada partai politik yang menggunakan cara-cara yang seharusnya tidak dilakukan, tapi untuk kepentingan agar menang, semua cara kadang dilakukan. Money politik mestinya jangan dilakukan. Bila perlu ya semua calon dari partai yang melakukan money politik ya di blacklist. Tapi kalau sudah membudaya, ya kadang juga sangat sulit, mungkin sedikit demi sedikit. Makanya berharap dari kalian yang terpelajar ini bisa menjadi agen perubahan lebih baik lagi proses politik dan demokrasi di Indonesia. Baik,
tadi Bapak sudah sampaikan materi tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya dan juga nanti rekan kalian bisa memberi tanggapan atau jawaban. Silakan. Iya. Ya, izin bertanya. Nama saya Siana Bagusabila. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar pemilu itu tidak dicederai atau dicurangi oleh politik uang. Wah, pertanyaan sangat bagus sekali, yaitu bagaimana cara atau upaya-upaya agar pelaksanaan pemilu ini tidak dicederai oleh politik uang atau money politik. Silakan barangkali ada yang memberi tanggapan atau jawaban. Izin memberi jawaban, Pak. Saya Iza Faiza, izin memberikan jawaban kepada Mas yang pertanyaannya. Jadi yang pertama itu peningkatan kesadaran masyarakat, yang kedua penegakan hukum yang tegas, dan yang ketiga pengawasan yang lebih ketat. Oke, jawaban yang sama kita beri apresiasi. Jadi di antara cara upaya pencegahan money politik adalah tindakan hukum yang tegas, yaitu bagi pelaku diberi sanksi secara akurat yang berlaku di Indonesia dan juga memberi kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Silakan barangkali penanya yang kedua. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Zuma Eviana. Pertanyaannya itu apa saja fungsi dari partai politik? Wah, bagus sekali. Jadi kita negara demokrasi dan melaksanakan pemilu, tentu pesertanya adalah partai politik. Nah, apa fungsi dari partai politik ini? Silakan. Oh iya. Izin menjawab dari pertanyaan tadi tentang apa sih fungsi politik dalam negara Indonesia ini. Izin menjawab ya. Yang pertama ada sebagai sarana pendidikan bagi para kader dan para anggota partai politik tersebut. Yang kedua, sebagai alat rekrutmen untuk anggota-anggota baru pada partai politik. Yang ketiga, sebagai aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat dituangkan kepada partai politik, lalu partai politik menyebarkan kepada pemerintahan. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Bagus, beri apresiasi. Jadi itu banyak fungsi dari partai politik ya, sebagai sarana aspirasi masyarakat. Jadi sebagian aspirasi masyarakat ini kan disalurkan melalui partai politik dan juga sebagai pemberi masukan dan kebijakan pemerintahan yang ada sesuai tingkatannya. Kalau DPR RI perwakilan partai politiknya untuk kebijakan secara nasional, begitupun di daerah. Kita beri apresiasi untuk kita semuanya. Baik, mungkin itu saja ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Kalian harus semangat melaksanakan perkuliahan. Kalian orang-orang pelajar, harapannya juga menjadi agen perubahan di masyarakat, menyampaikan pendidikan politik dengan baik dan benar. Ya, itu saja. Terima kasih sekali lagi sudah semangat dan Bapak berharap kalian telah menjadi generasi penerus bangsa yang akan menjalankan negara ini lebih baik lagi. Ya, karena kalian generasi muda, kalau bukan kalian siapa lagi? Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan ya. Pekan depan ini diskusi kelompok 4 ya. Nanti disiapkan untuk kelompok 4 presentasi dengan materi setelah demokrasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.